tahu kenapa Pak Guru undang ke ruangan? Belum tahu Pak. Ya, jadi Dina tadi bermain ponsel di dalam kelas, dan itu sering Dina lakukan. Dina tahu peraturan dengan menggunakan ponsel di dalam kelas itu melanggar. Itu adalah pelanggaran terhadap aturan sekolah. Tapi Pak Guru tidak ingin melihat Dina sebagai murid yang gagal. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Pak Guru ingin mencari solusi bersama Dina. Pak Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru ingin mencari cara untuk membantu Dina dalam mengatasi permasalahan yang Dina lakukan. Apakah Dina sedang menjadi teman yang baik untuk diri Dina sendiri? Saya tahu itu salah, tapi saya sulit mengontrol keinginan untuk menggunakan ponsel di kelas. Baik Dina, saya mengerti bahwa Dina kesulitan mengontrol keinginan untuk menggunakan ponsel di dalam kelas. Tetapi mari kita berhenti sejenak dan mencoba menenangkan diri. Sebenarnya Dina sudah melakukan atau menyadari kesalahan Dina. Jadi silakan tenangkan dulu pikiran, tenangkan dulu hati sejenak, tarik nafas biar lebih tenang. Oke, bagaimana? Alhamdulillah saya merasa lebih tenang. Ya, baik. Jadi Dina, saya ingin Dina tahu bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki alasan kenapa melakukan suatu tindakan tersebut. Saya ingin memahami mengapa Dina terus menggunakan ponsel di dalam kelas. Bisakah Dina menceritakan atau berbagi dengan Pak Guru hal apa yang dirasakan Dina? Kenapa sering bermain ponsel di dalam kelas? Saya merasa bosan dan kurang tertarik dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Ponsel membuat saya terhibur dan memberikan keasikan. Ya, baik. Terima kasih Dina sudah menyampaikan atau berbagi. Jadi Dina, saya mengerti, Pak Guru mengerti bahwa Dina merasa bosan dan kurang tertarik dengan pelajaran dalam kelas. Tapi, apakah Dina tahu bahwa ada cara-cara lain yang bisa membuat pelajaran menjadi lebih menarik tanpa harus menggunakan ponsel? Mari kita cari solusi bersama untuk mengatasi hal tersebut. Jadi Dina, bisa kita cari solusi bersama agar Dina tidak lagi menggunakan ponsel di dalam kelas. Oke, jadi Dina sebagai sekolah pasti kita memiliki nilai-nilai yang kita junjung. Salah satunya adalah kedisiplinan dan fokus dalam pembelajaran. Apa yang Dina inginkan sebagai murid dalam lingkungan belajar ini? Apakah Dina inginkan untuk diri Dina sendiri? Saya ingin menjadi murid yang lebih fokus dan memiliki kebiasaan belajar yang baik. Saya ingin mencapai hasil yang lebih baik dalam pelajaran. Nah, itulah tujuan yang sebenarnya, itulah tujuan yang hebat, tujuan yang harus dilakukan. Sungguh luar biasa. Jadi Dina, mari kita pikirkan cara-cara yang bisa Dina lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin Dina bisa mencoba teknik belajar yang berbeda, seperti membuat catatan yang menarik, atau berdiskusi aktif dengan teman kelas, atau apa saja yang hal yang diinginkan. Dina harus bermain ponsel di dalam kelas. Bagaimana menurut Dina? Saya ingin mencoba hal-hal itu. Saya ingin meningkatkan konsentrasi dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, saya, Pak Guru,
sungguh sangat bangga mendengar hal tersebut. Dina, Pak Guru akan selalu membantu dan mendukung Dina dalam mencapai tujuan tersebut. Mari kita bersama-sama mencari cara untuk membantu Dina menjadi murid yang lebih fokus dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pelajaran tanpa tergantung pada penggunaan konsep. Jadi tiga hal yang perlu kita diskusikan yang perlu nanti Dina dan Hasan dulu yang nanti Dina akan konsultasi dengan guru. Jadi ruang ini selalu terbuka untuk semua. Terima kasih Dina sudah datang di sini. Silakan kembali ke dalam kelas. Ya, terima kasih Pak. Setelah melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan termotivasi untuk berubah. Guru mendengarkan alasan dibalik penggunaan ponsel saya di kelas tanpa menghakimi. Itu membuat saya merasa dipahami dan didorong untuk mencari solusi yang lebih baik. Melalui percakapan itu, saya menyadari gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan ponsel di kelas dan dampak negatifnya pada pembelajaran. Saya merasa termotivasi untuk lebih fokus, menghormati aturan sekolah, dan aktif dalam proses pembelajaran. Saya ingin mencapai hasil yang lebih baik dalam studi saya dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif bagi diri saya dan teman-teman sekelas. Terima kasih. Setelah melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan lebih bersemangat untuk berubah. Guru mendengarkan alasan dibalik perilaku bolos sekolah saya tanpa menghakimi. Itu membuat saya merasa dipahami dan didorong untuk mencari solusi yang lebih baik. Melalui percakapan itu, saya menyadari betapa pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan saya. Saya merasa termotivasi untuk hadir di sekolah setiap hari, mengambil pelajaran dengan serius, dan berusaha meraih keberhasilan akademik. Saya ingin membuktikan pada diri sendiri dan orang lain bahwa saya meraih impian-impian saya melalui pendidikan.